Seiring chip berbasis silikon mendekati batas fisik hukum Moore, sains dan industri terus berupaya menggunakan berbagai material dua dimensi untuk mengembangkan chip generasi berikutnya yang lebih baik. Baru-baru ini, tim akademisi Peng Lianmao dan Qiu Chengguang dari Sekolah Elektronik Universitas Peking telah mengembangkan transistor indium selenida dua dimensi balistik yang merupakan transistor semikonduktor dua dimensi tercepat dan paling hemat energi di dunia, dan kinerjanya melebihi transistor berbasis silikon tercanggih milik Intel saat ini. Studi tersebut juga telah dipublikasikan di Nature, dan menurut laporannya, tingkat balistik suhu ruangan transistor baru ini mencapai 83%, yang jauh lebih tinggi daripada tingkat balistik transistor berbasis silikon yang kurang dari 60%, dan diharapkan dapat mewujudkan chip dengan kinerja tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Sejumlah pengulas internasional percaya bahwa penelitian ini memecahkan beberapa tantangan penting dalam mencapai transistor dua dimensi berkinerja tinggi dan merupakan tonggak penting dalam penelitian perangkat elektronik dua dimensi dan memiliki signifikansi ilmiah yang penting. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana 10 terobosan teratas Tiongkok memimpin dalam sains dan teknologi pada tahun 2023. Dan salah satunya adalah transistor 2D baru yang melampaui batas teknologi berbasis silikon. Sebagai jantung era informasi, chip menyediakan aliran daya yang stabil untuk pengembangan big data dan kecerdasan buatan. Industri komputer telah mengikuti hukum Moore, yaitu menampung transistor 2 kali lebih banyak dari generasi sebelumnya, sehingga kinerjanya menjadi 2 kali lipat. Peningkatan kecepatan chip disebabkan oleh penskalaan transistor, akan tetapi chip berbasis silikon saat ini hampir mencapai batas fisik hukum Moore. Namun, praktik selama bertahun-tahun ini telah menunjukkan bahwa meskipun kinerja sirkuit terpadu meningkat, efek negatif seperti efek saluran pendek juga meningkat, kesulitan integrasi, konsumsi energi dan biaya yang juga meningkat, dan material semikonduktor dua dimensi dianggap sebagai saluran berikutnya untuk saluran chip di masa depan. Material setebal atom ini memiliki keunggulan bodi yang sangat tipis dan mobilitas yang tinggi. Material ini telah menarik minat luas dari komunitas ilmiah hingga industri. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur semikonduktor global terkemuka dan lembaga penelitian seperti Intel, TSMC, Samsung, dan Pusat Mikroelektronika Eropa, mereka juga telah berinvestasi dalam penelitian tentang material 2D ini. Semua transistor 2D memang telah mencapai kinerja yang sebanding dengan transistor berbasis silikon canggih di industri sejauh ini. Namun masih terdapat hambatan seperti resistansi kontak dan media gerbang. Berdasarkan lebih dari 10 tahun penelitian di bidang nano device, tim dari Universitas Peking berfokus pada masalah inti yang mendasarinya dan hambatan ilmiah utama di bidang elektronik dua dimensi. Kerja keras para peneliti ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan potensi utama semikonduktor dua dimensi di bidang elektronik dan menyiapkan transistor dua dimensi yang benar-benar memainkan keunggulan intrinsik dari material berdimensi rendah. Mereka memilih indium selenida dua dimensi sebagai material saluran, material semikonduktor dengan sifat fisik yang sangat baik yang jauh melampaui material yang sebanding. Kecepatan thermal intrinsik material dapat menjadi lebih tinggi. Menurut perhitungan, kinerja listriknya lebih baik daripada hampir semua bahan semikonduktor tipe N yang dikenal saat ini, termasuk semikonduktor silikon konvensional. Jiang Jiangfeng adalah penulis pertama makalah tersebut. Beliau adalah seorang mahasiswa doktoral di Sekolah Elektronika Universitas Peking. Mengatakan kepada China Science News, secara teoritis, transistor dengan indium selenida dua dimensi sebagai saluran akan memiliki kinerja batas yang lebih tinggi. Namun, bagaimana Anda mewujudkan teori tersebut? Ini bukanlah tugas yang mudah. Menurut laporan, Divisi Riset Teknologi TSMC juga mencantumkan indium selenida dua dimensi sebagai material semikonduktor tipe N yang paling menjanjikan. Namun karena banyaknya tantangan eksperimental, transistor indium selenida dengan kinerja mendekati batas belum tercapai.
masalah internasional dalam penerapan material semikonduktor dua dimensi seperti indium selenida adalah bahwa kontak antara material tersebut dan logam akan membentuk efek Fermi pinning yang mengakibatkan resistensi kontak yang besar sehingga sangat membatasi kecepatan transistor. Peneliti Qiu Chengguang juga menjelaskan, transistor balistik hampir tidak memiliki hamburan selama transmisi saluran ultra pendek. Energi sebagian besar dikonsumsi di persimpangan logam dan semikonduktor pada kontak, yang juga merupakan hambatan inti dari kesulitan ekstrim dalam elektronik dua dimensi. Menghadapi masalah yang terjadi pada penelitian di seluruh dunia, tim peneliti dari Universitas Peking, mereka mengeksplorasi metode baru untuk mencapai kontak ohmik dalam perangkat elektronik dua dimensi, dengan meringkas dan menyelidiki struktur dan strategi matang dari kontak transistor berbasis silikon komersial, yaitu teknologi transisi fase yang diinduksi doping sumber solid state. Tim dari Universitas Peking ini menjadi yang terdepan. Mereka berhasil mendorong total resistensi perangkat transistor dua dimensi hingga mendekati batas teoritis, menyegarkannya hingga 124 ohm mikron untuk memenuhi persyaratan resistensi transistor untuk simpul sirkuit terpadu masa depan, yaitu 220 ohm mikron, sehingga banyak pengulas internasional yang memuji inovasi teknologi mereka. Mereka percaya bahwa resistensi kontak selalu menjadi hambatan utama dalam pengembangan elektronik semikonduktor dua dimensi, dan para peneliti dari Tiongkok ini telah secara inovatif mengembangkan metode baru untuk mengatasi tantangan besar ini, mencapai rekor resistensi kontak rendah, dan menetapkan tolak ukur untuk menunjukkan transistor dua dimensi berkinerja tinggi. Dan hasilnya, mereka telah menembus tembok merah utama chip berbasis silikon. Roadmap perangkat dan sistem semikonduktor internasional atau IRDS memperkirakan bahwa panjang gerbang batas transistor berbasis silikon akan berhenti pada 12 nanometer dan tegangan operasi tidak boleh kurang dari 0,6 volt. Ini mendefinisikan tingkat akhir integrasi dan konsumsi daya pada akhir proses penskalan berbasis silikon di masa mendatang. Sejalan dengan roadmap pengembangan perangkat berbasis silikon yang diprediksi oleh IRDS dan industri, peneliti Qiu Chengguang mengatakan bahwa transistor indium selenida dua dimensi balistik telah menembus 4 tembok merah utama berbasis silikon. Yang pertama, panjang parit transistor indium selenida dua dimensi dikurangi menjadi 10 nanometer, melampaui batas berbasis silikon sebesar 12 nanometer, sambil mempertahankan rentang ayunan sumbambang batas ideal sebesar 75 mV, dan karakteristik penghentian perangkat melampaui transistor FinFET optimal berbasis silikon dari simpul 10 nanometer komersial Intel saat ini. Yang kedua, tegangan operasi dapat dikurangi hingga 0,5 volt, melampaui batas berbasis silikon yang diharapkan sebesar 0,6 volt pada tahun 2031. Pada saat yang sama, penundaan gerbang dikurangi hingga 0,32 pikodetik, yang setara dengan keuntungan 4 kali lipat dibandingkan batas berbasis silikon, yaitu 1,26 pikodetik. Selain itu, produk penundaan daya dikurangi hingga 4,32 dikali 10 hingga 29 Joule per mikron. Ini berada satu orde besaran di bawah batas berbasis silikon. Jiang Jiangfeng mengatakan kepada China Science News, ini berarti bahwa di masa depan, sirkuit terpadu skala besar yang dibangun dengan transistor indium selenida akan memiliki kinerja dan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi daripada sirkuit berbasis silikon. Ini berarti bahwa di masa depan, sirkuit terpadu skala besar yang dibangun dengan transistor indium selenida akan memiliki kinerja dan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi daripada sirkuit berbasis silikon, dengan kondisi konsumsi daya yang beberapa kali lebih rendah, sehingga dapat mewujudkan chip dengan kinerja tinggi dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Ini tidak diragukan lagi, merupakan transistor dua dimensi dengan kinerja tertinggi hingga saat ini, yang menggambarkan bahwa kinerja sebenarnya dari transistor material dua dimensi tidak hanya secara teori, telah melampaui kinerja transistor berbasis silikon yang paling canggih, dan makalah mereka juga telah dievaluasi oleh para pengulas internasional, dan makalah ini sangat dikagumi. Selain memecahkan masalah internasional tentang resistensi total perangkat elektronik, tim peneliti juga secara inovatif menggunakan indium selenida 3 lapis dengan kecepatan thermal pembawa yang tinggi, masa efektif yang lebih kecil sebagai saluran, mencapai laju balistik suhu ruangan hingga 83%, yang jauh lebih tinggi daripada transistor berbasis silikon, yaitu kurang dari 60%, dan merupakan nilai tertinggi dari transistor efek medan saat ini.
Tim ini juga telah memecahkan masalah pertumbuhan lapisan oksida ultratipis pada permukaan material dua dimensi dan menyiapkan hafnium oksida gerbang ganda ultratipis yaitu 2,6 nanometer yang meningkatkan transkonduktasi perangkat hingga 6 milisimikron yang merupakan order besaran lebih besar daripada semua perangkat dua dimensi. Dalam hal ini, para pengulas percaya bahwa penelitian ini telah memecahkan berbagai tantangan dalam mencapai transistor dua dimensi berkinerja tinggi dan ini merupakan karya penting dalam bidang penelitian transistor dua dimensi. Selanjutnya, Qiu Chengguang juga mengatakan bahwa saat ini tim peneliti akan fokus pada beberapa arah penelitian penting elektronik dua dimensi, seperti kontak ohmik tipe Pi dari perangkat dua dimensi, pertumbuhan area luas, dan transfer kristal tunggal tingkat wafer dari material dua dimensi, teknologi pemrosesan terintegrasi standar dari perangkat dua dimensi, dan integrasi heterogennya dengan berbasis silikon dan berbasis karbon. Dan langkah ini akan mempercepat proses pengembangan teknologi chip material dua dimensi. Pengembangan nyata transistor semikonduktor dua dimensi tercepat dan paling hemat energi di dunia saat ini adalah terobosan dalam tonggak sejarah Tiongkok, mewujudkan eksplorasi gigi dan inovasi Tiongkok dalam 4 tahun terakhir, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Jadi bagaimana menurut Anda tentang perkembangan dan kemajuan Tiongkok memulai langkah baru dalam bidang elektronik masa depan? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.